Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imre Dermajana dengan NIM 23 1103 1107, nomor absen 16 dari kelas 1 Bangli. Di sini saya sudah mengajak seorang anak SD. Silakan Kak Adik memperkenalkan diri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Tiara Cantika Dewi. Asal saya dari Undisan. Kelas 4 SD. Baik, itu saja perkenalan dari kami. Kami akan lanjutkan ke materi. Baik, di sini saya akan membuat video dengan bab 7, yaitu bagaimana mendapatkan semua keperluan kita untuk anak kelas 4 SD. Nah, topik yang pertama itu aku dan kebutuhanku. Nah, di sini ada gambar, kita bisa lihat bahwasanya Banu yang sedang kelaparan. Nah, jadi adik kan pernah di dalam posisi ini, di dalam pasti belum sarapan pada saat ke sekolah kan, ataupun teman-teman kakak juga pernah pada saat itu. Nah, apakah ini bisa dimaksud dengan kebutuhan? Ya, mari kita bahas lebih lanjut ya. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang berisi kebutuhan antara yang mendesak dan tidak mendesak. Nah, di mana adik bisa memberikan jawaban keperluan yang mendesak ataupun tidak. Nah, jadi keperluan mendesak itu apa saja? Makan dan minum. Makanan, minuman. Kemudian yang tidak mendesak? Buku pelajaran. Kemudian Sepatu baru. Kemudian yang tidak penting? Permen es. Dan yang terakhir, yang tidak penting tapi tidak mendesak? Boneka. Mainan baru. Mainan baru. Oke. Nah, dari hasil ini kita akan mengetahui bahwasanya adik itu keperluannya itu yang mendesak tapi penting itu adalah makanan dan minuman. Kemudian yang tidak mendesak itu buku pelajaran dan sepatu baru. Kemudian yang tidak penting tapi mendesak itu permen ataupun es krim. Dan yang keperluan tidak penting tapi tidak mendesak itu boneka dan mainan baru. Nah, jadi dapat disimpulkan dengan membuat rancangan seperti ini, adik akan mengetahui perihal kehidupan yang mendesak ataupun tidak mendesak. Nah, selain itu, kebutuhan manusia juga ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di mana kebutuhan primer ini paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Adapun contohnya seperti rumah yang kita gunakan saat ini, kemudian ada makanan dan pakaian yang kita pakai. Kemudian kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini berupa penunjang kehidupan. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer. Contohnya itu seperti yang kita pakai sekarang, yaitu handphone, TV, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan tersier, di mana kebutuhan yang berkaitan dengan usaha, menciptakan ataupun meningkatkan harga diri.
Prestis atau gengsi biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah seperti perhiasan dan kendaraan. Nah, jadi maka dari itu dengan mengetahui ini kita akan mengetahui pribadi atau menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu. Cukup penting tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahului, kemudian harus dipisahkan antara kebutuhan utama. Di samping itu ataupun hanya sekedar keinginan. Nah, kemudian di sini juga ada topik kedua. Nah, topik kedua itu bagaimana akan memenuhi kebutuhanku. Nah, di sini sudah ada gambar antara jual beli antara Mia dan temannya. Nah, di sini mereka disuruh untuk membeli sebuah kebutuhan pokok untuk mereka hidup sehari-hari. Nah, Mia dan Dara pada gambar ini membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Nah, ibu warung menyediakan kebutuhan tersebut. Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun apakah kemudian ini seperti ini sudah berlangsung lama dan terjadi di semua tempat? Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Dahulu kala orang-orang sebelum mengenal uang, mereka melakukan metode barter, di mana dia menukarkan apa yang bisa ditukarkan dengan makanan ataupun bahan pokok. Di mana pada gambar ini dijelaskan bahwa yang berbaju hijau ini dia adalah seorang yang menjual ataupun menukarkan kayunya dengan bahan pokok makanan. Adapun juga contoh lain yang bisa kita terapkan pada kehidupan yang dulu itu antara barter antara sayur-sayuran dan juga bahan makanan lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. Dari dulunya itu sangat populer, sekarang mulai didengarkan karena manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Nah, yang kedua, ini ada jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersebut ataupun tidak dimiliki oleh orang lain. Yang terakhir itu kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Nah, ini pasti akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Nah, pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyiapkan beras sebanyak itu. Kemudian berkenalan dengan uang. Nah, awal digunakannya uang tidak diketahui pasti. Nah, setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai mengenal barang seperti alat tukar, namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukarkan. Seperti di sini ada beras, perhiasan, kulit kerang, kulit hewan, ikan, dan gigi ikan paus. Keterbatasan jumlah dan kelengkapan uang barang ini mulai ditinggalkan juga dan beralih ke perdagangan ataupun tukar menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang yang ataupun barang sebagai nilai tukar.
Kemudian topik yang terakhir adalah kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Nah, di mana ini adalah proses, gambar sebuah proses jual beli di pasar ataupun di supermarket. Nah, sebelumnya adik apakah pernah ke pasar ke? Nah, jadi percakapan di atas ini merupakan gambar jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada Ibu Mira yang membutuhkan sayur-sayuran untuk dimasak sebagai makanan. Nah, di sini Ibu Mira berperan sebagai pembeli. Nah, di sini juga penjual sayuran berperan sebagai yang menjual kebutuhan ataupun penjual. Nah, di sini juga pasar adalah tempat untuk jual beli. Nah, namun ada juga barang yang tidak dapat ditawar. Biasanya ini terjadi pada barang-barang yang sudah mencantumkan harga kemasannya. Biasanya ini ada di supermarket ataupun pusat perbelanjaan lainnya. Nah, kemudian ini adalah contoh kegiatan ekonomi yang biasa kita lihat ya, di mana ada seorang petugas pengantar paket ataupun kurir. Nah, tahukah adik, di sini semua kebutuhan dapat langsung kita beli begitu saja. Terkadang butuh sesuatu proses sampai barang ataupun jasa itu sampai kita ke tangan kita. Nah, prosesnya itu membuat produksi, dikirim, itu dinamakan distribusi, lalu digunakan konsumen. Nah, ini juga ada proses dari kegiatan produksi, di mana yang pertama ada kegiatan produksi, di mana kegiatan membuat barang. Orang-orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contohnya yang melakukan kegiatan produksi ini adalah pabrik sepatu, pengrajin anyaman ataupun penjahit. Nah, kemudian setelah produksi ini kembali ke pengiriman, yaitu kegiatan distribusi. Nah, kegiatan ini menyalurkan barang hasil produksi. Orang atau tempat melakukan kegiatan ini disebut distributor. Contohnya itu ada agen, pedagang besar ataupun grosir, dan pengecer. Nah, distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatan langsung. Nah, setelah distribusi ini ada ke konsumen. Kegiatan konsumen ini kegiatan yang pemakaian barang hasil produk. Orang yang melakukan kegiatan konsumen ini disebut konsumen. Oke. Kemudian yang terakhir, di sini ada contoh gambar, di mana bagi yang kita tinggal di desa seperti kita ini, ingin memakan ikan kan perlu proses ya. Dan dimana ini ada nelayan yang menangkap ikan, kemudian langsung ke pelelangan ikan dulu. Setelah pelelangan ikan, baru ikan akan diangkut ke kota, lalu akan diarahkan ke pasar. Setelah itu baru sampai ke konsumen untuk diolah dan dimasak. Nah, tidak sedikit pun makanan ataupun barang yang kita miliki lalu proses perjalanan yang sangat panjang. Maka selainnya kita harus menghargai semua usaha yang dilakukan dan menggunakan dengan sebijaknya. Nah, kemudian dari segi pembahasan ini saya juga ada sebuah video pembelajaran. Nah, di sini adik bisa nyimak videonya. Setelah menyimak video, di sini juga ada latihan soal yang harus adik kerjakan. Silakan adik simak dulu. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Mari kita belajar kebutuhan manusia bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya. Nah, kebutuhan manusia ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, yaitu kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier.
Tahukah kalian apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer menjadi kebutuhan yang pertama dan menjadi prioritas dari semua kebutuhan yang ada. Misalnya, ketika kamu sedang merasa kelaparan, makanan akan menjadi kebutuhan primer yang harus kamu penuhi. Contoh lain dari kebutuhan primer yang pertama yaitu sandang. Sandang atau pakaian, setiap manusia pasti memerlukan pakaian, ya kan? Nah, yang kedua yaitu pangan atau makanan. Setiap manusia pasti memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu papan. Kita sebagai manusia tentunya memerlukan rumah untuk tempat kita tinggal. Nah, itu adalah contoh kebutuhan primer dari manusia. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder ini sebagai tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Jadi kebutuhan sekunder ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dipenuhi, ya. Contoh kebutuhan sekunder diantaranya yaitu yang pertama ada perawatan rumah tangga, yang kedua ada handphone, yang ketiga laptop, dan yang keempat akses kesehatan. Nah, yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang identik dengan pemenuhan barang mewah dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan pribadi. Jadi, kebutuhan tersier ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah dipenuhi. Contoh kebutuhan tersier yang pertama yaitu ada mobil mewah, yang kedua ada perhiasan mewah, dan yang ketiga ada liburan ke luar negeri. Jadi, kebutuhan tersier ini identik dengan segala sesuatu yang mewah. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi 3, ya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Oke, itu dia tadi sedikit cuplikan video. Nah, selanjutnya adik akan mengerjakan latihan soal. Silakan kerjakan, adik. Nomor 2. Ini jauh. 1 dulu. Ini sama. Ya. Jawaban nomor 2. Nah, jadi ini jawaban dari adik, dimana sudah kakak lihat jawabannya juga banyak yang benar, dan di sini juga dapat disimpulkan bahwa adik sudah mengerti sedikit tidaknya. Nah, iya. Itu dia sedikit video pembelajaran dari saya. Nah, saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar. Kami aturkan Paramasanti. Om Santi Sadaya.